Aksi pembobolan rumah di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjadi di siang bolong. Dalam peristiwa itu, pemilik rumah kehilangan mobil jenis Agya abu-abu berplat DD 1264XD, uang tunai 10 juta rupiah serta sebuah ponsel jenis iPhone. Selain itu, 3 kamera CCTV yang terpasang dalam rumah itu, turut diambil pelaku. Korban, seorang pegawai kantoran bernama Rahmat Halil Tanete, 29. Saat ditemui di rumahnya, Rahmat mengatakan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin, 24 Maret 2025. Sebelum beraksi, kaya Rahmat, pelaku diduga melakukan pemantauan terlebih dahulu berdasarkan rekaman CCTV dari rumah sekitar lokasi. Saat itu, kata Rahmat, rumah memang dalam keadaan kosong. Ia dan istrinya pergi ke kantor masing-masing sejak pagi. Dugaan pemantauan dilakukan pelaku, lanjut Rahmat, lantaran saat pelaku tiba mengendarai motor, langsung beraksi dengan berusaha memasuki rumah. Setelah itu, kata Rahmat, pelaku langsung masuk ke dalam kamar dan mengacak-acak seisi kamar. Setelah berhasil mengambil kunci mobil, satu dari 2 pelaku pun memasuki mobil dan membawa mobil itu kabur. Kasus pencurian itu, kata Rahmat, telah dilaporkan ke Polsek Talo di hari yang sama. Selain itu, bukti rekaman CCTV yang ia cari sendiri di sekitar lokasi juga telah diserahkan ke polisi. Namun hingga kini, kata dia, belum ada perkembangan berarti yang disampaikan polisi ihwal penahanan kasus tersebut. Ia pun berharap, pelaku dapat segera ditangkap polisi lantaran wajah dari salah satu kedua pelaku terekam jelas di CCTV. Terpisah, Kapolsek Talo Kompol Syamsuardi mengaku masih sementara menyelidiki para pelaku. Perwira 1 Melati ini mengaku, anggotanya mengalami sedikit kendala karena rekaman CCTV tidak jelas menangkap wajah pelaku. Pak, jadi kira-kira tersangka masuk di lorong di jalan sini itu sekitar pukul 11.20. Kemudian sepertinya sudah memantau dari waktu lama sehingga betul-betul mengetahui bahwa rumah dalam keadaan kosong. Karena pada saat tiba motornya di depan rumah itu tersangka langsung melakukan aksinya membobol pagar, membobol teralis pintu, membobol jendela sampai pecah beton di teralis jendela. Kemudian pelaku tidak sampai 20 menit, 10 menit itu sudah menggasak semua harta, masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam lemari, mengambil kunci mobil, termasuk kunci serepnya, uang tunai, handphone, dan sedikit perhiasan. Kemudian 2 pelaku tersebut itu salah satunya menggunakan mobil untuk keluar, serta yang satunya menggunakan mobil untuk keluar. Estimasi waktu keluarnya itu 11.40. Ada berapa orang semua pelaku ini? Untuk yang terekam di CCTV, mohon izin ada 2 orang, Pak. 1 orang berjaket hitam, satunya berjaket putih, indikasi motor Scoopy warna hitam. Pak, waktu kejadian itu apakah ada orang di dalam atau dalam kondisi kosong? Siap, untuk pada saat kejadian itu kami semua kosong, masih kami ada di kantor masing-masing. Saya dan istri di kantor. Oh, berarti kejadian siang itu ya? Kejadian siang, 11.20 sudah terlihat kalau lewat. Kalau ini pelaku ini bagaimana caranya bisa masuk, Pak? Kalau indikasi di CCTV yang kami perlihatkan dari tetangga itu menjebol gembok besi di pagar, kemudian gembok teralis pintu, namun tidak berhasil membuka daun pintunya sehingga beralih ke jendela. Kemudian mencungkil jendela, kemudian membobol teralis jendela sampai pecah betonnya. Selain mobil, apa-apa yang hilang di dalam kamar atau di dalam rumah? Siap, kunci mobil itu termasuk ada di dalamnya STNK, kemudian 2 kunci mobil termasuk serepnya dan kunci utama. Kemudian uang tunai kurang lebih 10 juta, kemudian ada perhiasan kecil, kemudian ada CCTV. Jadi CCTV itu 3 kami pasang, itu diambil semua, termasuk memori internal. Sehingga yang laporannya akan sudah tidak lanjuti, kami sudah periksa korban, beberapa saksi, akan sudah kirimkan seluruh kepada korban, dan kami sendiri pelakunya. Kalau untuk saat ini apakah ada kendala sampai ini kan laporan kendalanya CCTV yang tidak jelas, namun kami terus intens untuk mencari tahu siapa pelaku, dan insya Allah kalau sudah kami tahu akan kami laporkan kemudian. Oh iya betul, jadi kami terus intens untuk memeriksa CCTV, penyelidikan sampai pelakunya dapat kami tahu dan kami akan lakukan penangkapan.
Kalau di lokasi memang suasananya sepi atau gimana itu? Kalau di lokasi soalnya sepi, sehingga itu CCTV juga tidak jelas, sehingga kami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku. Infonya korban sudah serahkan juga bukti CCTV yang ia dapat dari tetangganya. Betul, sudah diserahkan ke kami dan kami sudah patut langsung dijadikan saudara. Kalau yang diambil apa saja memang korbannya? Kalau menurut laporannya yang diambil itu adalah uang, kemudian mobil, dan beberapa barang lain berharga lebih. Itu total kerugiannya berapa banyak? Kerugiannya sekitar 120 juta. Kalau terduga pelaku di CCTV bang, berapa orang yang terlibat? Untuk sementara kami dalam penyelidikan, kami bisa menemukan berapa pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.